Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika pada video sebelumnya saya sudah membagikan tentang bab atau materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 9 semester 1 untuk mata pelajaran IPA, maka pada video kali ini kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu tentang bab sistem reproduksi manusia. Tetapi perlu kalian tahu bahwa ini sifatnya adalah edukasi, pembelajaran, bukan hal yang tabu ataupun bukan hal yang bersifat pornografi. Oke, lanjut saja. Tapi sebelumnya, kita nanti akan masuk ke sistem reproduksi manusia. Pada video ini itu nanti tentang, kita hanya akan membahas tentang alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita, serta bagian-bagiannya ataupun organ-organ yang menyusunnya, serta fungsi dari organ tersebut dan perbedaan dari organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Harapannya setelah melihat video ini, nanti kalian jadi lebih tahu tentang bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki dan wanita serta fungsinya. Oke, langsung saja. Sistem reproduksi pada manusia, seperti yang kita tahu bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak, di mana fungsi dari berkembang biak itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya ataupun untuk mempertahankan suatu spesies. Jadi agar suatu spesies itu dapat bertahan, itu harus dapat menghasilkan keturunan atau dapat berkembang biak. Nanti akan sebagai generasi penerusnya. Oke. Proses biologis ketika suatu organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri, itu yang dinamakan dengan reproduksi. Jadi proses tentang biologi, proses biologi ketika suatu organisme menghasilkan individu yang baru, itu yang dinamakan dengan reproduksi. Kemudian kalau sistem reproduksi berarti sistem-sistem yang menyusun ataupun sistem yang kaitannya dengan reproduksi tersebut. Kemudian pada video ini, seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar hanya pada alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian sistem reproduksi pada manusia itu termasuk pada sistem reproduksi seksual. Artinya reproduksi yang terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina ataupun ovum. Nah, nantinya akan terjadi proses fertilisasi sehingga membentuk individu yang baru. Nah, kemudian masuk ke yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, kita lihat gambar berikut. Gambar berikut adalah bagian atau organ atau alat pada sistem reproduksi laki-laki atau pria. Nah, berikut adalah nama-namanya. Yang pertama ada penis, kemudian yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada testis, keempat epididymis, kelima saluran uretra, keenam vesicula seminalis, ketujuh kelenjar prostat, kedelapan kelenjar Cowper. Kemudian langsung lihat gambarnya. Nah, masing-masing dari organ ataupun alat reproduksi pada pria tadi memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang pertama, penis. Penis itu adalah alat kopulasi atau bisa dikatakan saluran kencing ataupun urin, sekaligus nantinya sebagai tempat untuk keluarnya sperma. Nah, itu alat
kopulasinya. Itu yang dinamakan dengan penis tadi, fungsinya seperti itu. Kemudian yang kedua, skrotum. Skrotum di sini fungsinya adalah atau berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, kemudian pada skrotum ini nantinya juga terdapat 2 buah testis. Oh iya, sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan bahwa untuk alat reproduksi pria atau laki-laki itu dibagi menjadi 2, yaitu alat reproduksi yang berada di luar dan alat reproduksi yang berada di dalam. Untuk yang berada di luar itu adalah penis dan skrotum, terlihat J. Sedangkan untuk yang berada di dalam itu ada epididymis, saluran uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Itu tadi skrotum yang fungsinya adalah berperan untuk mengatur suhu testis agar sesuai dalam memproduksi sperma. Kemudian yang ketiga ada testis. Ini fungsinya adalah untuk menghasilkan ataupun untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, sperma ini nanti yang akan berfungsi untuk fertilisasi tadi, yang nantinya akan menghasilkan individu yang baru. Kemudian masuk ke yang keempat, yaitu epididymis. Epididymis ini fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan sperma sementara. Nah, jadi sebelum dikeluarkan, nanti sperma itu akan ditampung oleh epididymis. Itu nanti sebelum dikeluarkan. Nah, ini merupakan saluran nantinya yang keluar dari testis. Kemudian yang kelima, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Nah, peran dari uretra ini sendiri nantinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Itu salurannya. Kemudian masuk ke yang keenam, yaitu vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, kemudian ada fruktosa, serta hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Nah, ini berarti kaitannya dengan sperma tadi mungkin. Kemudian yang ketujuh itu ada kelenjar prostat. Ini terletak di bawah kandung kemih, bisa kita lihat videonya tadi. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam ataupun menghasilkan cairan semen yang nantinya berfungsi memberikan nutrisi dan mempermudah gerak sperma ketika nanti menuju ataupun dalam proses menuju fertilisasi. Oke, yang 8 itu kelenjar Cowper. Fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Itu ya, tadi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra tadi. Nah, cairan tersebut juga dapat melapisi uretra agar mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi ataupun ketika dikeluarkan. Nah, itu. Kemudian struktur dari sperma sendiri kalian lihat pada gambar berikut. Itu bagian-bagiannya. Ada akrosum, membran plasma, nukleus, sentriol, mitokondria, terminal disk, dan filamen aksial. Itu tadi pembahasan tentang sistem reproduksi pada pria. Kemudian pada pertemuan selanjutnya ataupun video selanjutnya kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada wanita. Sekian video dari saya, semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat. Jangan lupa dibaca, ditulis, dan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.